Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang kandungan yang terdapat di dalam alif lam mim. Sehingga ketika sahabat-sahabat mengetahui kandungan dan rahasia yang terdapat di dalam alif lam mim ini, sahabat-sahabat mampu menggunakannya dan mengaktifkannya untuk hal-hal yang sahabat-sahabat sekalian inginkan, untuk menjawab apa yang sahabat-sahabat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, alif lam mim ini termasuk ada di dalam Al-Quran, termasuk al-ahruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terpotong-potong. Hingga cara bacanya dibaca alif lam mim, dibaca semisal huruf-hurufnya. Sehingga di dalam al-ahruf al-muqatta'ah ini terdapat rahasia yang sangat agung, sehingga ketika kita mengetahuinya, maka kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang kita inginkan. Sahabat-sahabat pemirsa, membaca Al-Quran, membaca huruf-huruf di dalam Al-Quran ini oleh Allah akan diberikan pahala. Setiap satu huruf itu mendapatkan 10 pahala. Setiap satu huruf terdapat satu kebaikan, yang kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh An Abdullah ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia mempunyai satu kebaikan, satu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan tadi akan menjadi 10 hal yang sama dari kebaikan itu. La aqulu alif lam mim harfun, jadi alif lam mim itu bukan dihitung satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi dalam alif lam mim ini terdapat 3 huruf. Akhrajahu At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya sahabat-sahabat, apa yang terkandung di dalam alif lam mim ini? Qala Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan di dalam tafsirnya, yaitu tafsir At-Tabari. Haddasana, beliau mengutip dari haddasana Muhammad bin al-Muthanna, qala haddasana Abdurrahman, qala haddasana Su'bah. Jadi dari Ibnu Jarir At-Tabari, terus haddasana Muhammad bin al-Muthanna, yaitu telah menyampaikan sebuah hadis Muhammad ibnul Muthanna dari qala haddasana Abdurrahman, telah disampaikan kepada Muhammad ibnul Muthanna, yaitu haddasana Abdurrahman Mahdi. Qala haddasana Su'bah, juga dari Su'bah, qala sa'altu an Hamim, sa'altu as-Sudiyah, saya bertanya, kata As-Su'bah kepada Imam As-Sudi, saya bertanya kepada Imam As-Sudi an Hamim, tentang Hamim, wa tosin mim, dan juga tentang to, sin, dan mim, wa alif lam mim, dan juga alif lam mim. Jadi itu yang ditanyakan. Jadi al-ahruf al-muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran, huruf-huruf yang terpotong di dalam Al-Quran,
itu ditanyakan. Makanya ketika kita mengkaji atau membaca kitab Tafsir Jalalain, biasanya kebanyakan ketika alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi, Allah lah yang tahu dengan maksudnya. Tetapi di sini ini disampaikan bahwa di dalam alif lam mim itu ada makna-makna tertentu yang harus kita ketahui. Sehingga Imam As-Sudi mengatakan faqolah, maka beliau menjawab dari pertanyaan tadi, qala Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas itu menyampaikan. Ibnu Abbas ini adalah orang yang ahli tafsir dan beliau adalah sahabat yang dikenal sangat cerdas, dan beliau melampaui 2 generasi, yaitu generasi para sahabat dengan tabi'in. Apa yang disampaikan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menyampaikan bahwa alif lam mim ini adalah ismullahil a'dham. Jadi ismullahil a'dham, bahwa alif lam mim ini adalah nama Allah yang paling agung, ismullahil a'dham. Wa qala Isa bin Maryam, dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menyampaikan, wa ajibun yantikuna fi asma'ihi, sangat aneh banyak manusia berbicara dengan nama-nama Allah. Wa ya'ishuna fi rizqihi, dan mereka hidup dengan rezeki-rezeki Allah, makan, minum, bisa tidur dengan enak. Tetapi fa kaifa yakfurun, tetapi bagaimana mereka bisa kafir dengan semua itu? Itu maksudnya. Qala, maka Nabi Isa menyampaikan tentang alif lam mim. Al-alifu, jadi alif lam mim di dalam al-alif, alif di dalam alif lam mim, miftahu ismillahi, yaitu kuncinya nama Allah, yaitu miftahu ismihi Allah. Ini maksudnya. Jadi maksudnya al-alifu miftahu ismihi Allah, yaitu kunci dari nama Allah. Wallamu, sedangkan lamnya yaitu miftahu ismihi latifun. Jadi lamnya itu mempunyai arti latifun. Wal mimu miftahu ismihi majidun, sedangkan mimnya di dalam alif lam mim ini mempunyai pengertian majidun. Wal alifu alaullah, jadi alif itu adalah alaullah, nikmat Allah. Jadi orang ketika menginginkan nikmat, maka perbanyaklah membaca alif lam mim. Sedangkan wallamu lutfuhu, sedangkan lam itu adalah lutfuhnya Allah. Wal mimu majduhu. Dari pengertian ini semua, jadi ketika sahabat-sahabat mengetahui bahwa alif lam mim, alifnya adalah Allah, terus lamnya itu adalah latif, terus mimnya adalah majid, maka dengan demikian sahabat-sahabat sekalian bisa mengetahui pengertian seperti ini, maka insya Allah sahabat-sahabat bisa menggunakan khasiat daripada ketika sahabat-sahabat membaca alif lam mim, sehingga di dalam alif lam mim terdapat 3 asmaul husna yang menurut Ibnu Abbas adalah ismullahil a'dham, nama Allah yang paling agung. Sahabat-sahabat pemirsa, inilah yang bisa saya sampaikan tentang alif lam mim, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat, dan sahabat-sahabat sekalian tidak lupa untuk menzikirkannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.